Yuk, tolong disimak. Siapapun Anda, dimanapun Anda sekarang bekerja ataupun dimanapun Anda berada, yang namanya kita sebagai manusia, tolong memperhatikan dari berbagai aspek yang memungkinkan. Please, tolong jangan untuk selalu mengutamakan yang namanya adalah kecerdasan intelektual atau IQ. Setelah saya membaca berbagai penelitian, ternyata IQ itu tidak memiliki dampak yang penting ketika seseorang di dalam dunia pekerjaan, baik juga dalam dunia kehidupannya. Bahkan IQ yang tinggi hanya digambarkan dari sekian persen ataupun sedikit persenannya, tingkat persenannya dalam menjamin dia menjadi seorang yang sukses dalam pekerjaan dan juga menjadi seorang yang sukses dalam kehidupan. Secara garis besar, kecerdasan intelektual adalah kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Kecerdasan ini bisa diukur dari sisi kekuatan verbal dan logika seseorang. Oke, definisi EQ adalah merupakan kecerdasan emosi yang erat hubungannya dengan kemampuan mengontrol perasaan diri sendiri, mengenali perasaan orang lain, beradaptasi, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, serta komitmen. Oke, kira-kira itulah definisi secara umum antara IQ dan EQ. Pada umumnya, orang akan menjadikan perbedaan IQ ini menjadi sebuah perbedaan kelas antara individu yang satu dengan individu yang lain. Orang yang IQ-nya tinggi akan selalu mendapatkan pujian, penghargaan, bahkan menjadi orang yang akan disegani. Nah, kenapa hal ini terjadi? Atau kenapa sih harus demikian? Kemudian dari saya, kenapa kita selalu yang namanya berbangga diri ketika kita memiliki intelektual yang tinggi, sementara ada hal yang paling terlupakan yang ada dalam diri kita, maka kita minimalisir dan bahkan kita upayakan untuk menutupi hal itu. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita menjadi selalu menganggap orang yang IQ-nya rendah itu adalah menjadi suatu hal yang negatif. Ternyata di satu sisi kemungkinan dari orang itu adalah memiliki hal yang sangat penting yang saya sampaikan ini. Jadi tolong untuk saling menghargai apapun kelebihan dan kelemahan Anda, tolong untuk saling menghargai sesama teman, sama rekan kerja ataupun sesama manusia. Saya juga heran nih kenapa orang pada berbondong-bondong pengen kuliah. Bahkan ada juga orang yang pengen kuliah ternyata tidak dikasih oleh orang tua dikarenakan mereka. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, mengapa sangat banyak orang berbondong-bondong untuk kuliah? Oke, mungkin Anda akan setuju dengan pernyataan dari saya yang mengatakan bahwa dalam kegiatan adalah proses untuk menjadikan kita menjadi individu yang menjadi kreatif dan lain sebagainya. Oke, ternyata itu adalah salah. Kenapa saya mengatakan demikian? Pada umumnya yang namanya universitas atau perguruan tinggi negeri swasta akan selalu mengupayakan yang namanya itu adalah mahasiswanya memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Tanpa disadari, ada hal yang paling sangat penting dibandingkan dengan tingkat intelektual yang tadi saya katakan. Setelah Anda lulus kuliah, banyak juga perusahaan atau instansi yang mempertanyakan kepada seseorang tentang IPK yang diperoleh pada saat kuliah. Pernyataannya, apakah dengan IPK yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan seseorang bisa dikatakan berhasil dalam dunia pekerjaan? Yang kedua, apakah dengan IPK yang tinggi menjadi faktor penentu bagi seseorang dalam menyelesaikan sebuah masalah? Yang ketiga, apakah orang yang menurut kita selama ini adalah dia orang yang bersukses berawal dari seorang yang pendidikan yang cukup tinggi? Pertanyaan yang keempat, apakah orang sukses itu semuanya memiliki IQ yang tinggi? Nah, jika Anda mungkin setuju dengan pernyataan di atas, mungkin Anda memiliki konsep pemikiran yang salah. Kemudian ini saran dari saya kepada berbagai orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke atas atau ke bawah dan bahkan mungkin orang tua yang dikategorikan orang-orang sukses. Ini saran dari saya, please tolong untuk jangan terlalu memaksakan keinginan Anda untuk seorang anak yang namanya untuk lebih meningkatkan kecerdasan intelektual yang tinggi, karena bisa jadi kecerdasan intelektual yang tinggi ini tidak memiliki arti apa-apa setelah mereka nanti menjelang usia dewasa. Saran dari saya adalah tolonglah lebih mengutamakan yang namanya adalah kecerdasan emosionalnya ketika Anda memiliki seorang anak ataupun Anda memiliki seorang adik. Tolonglah untuk meningkatkan kecerdasan emosionalnya, karena kecerdasan emosional adalah
adalah faktor penentu dalam kesuksesan seseorang, baik dalam dunia pekerjaan ataupun baik dalam dunia kehidupannya sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang berhubungan dengan IQ. Yang pertama, menurut Cooper dan Schwab, tahun 2000 menyebutkan bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja adalah faktor kecerdasan emosi. Mereka juga menambahkan bahwa intelektual cerdas seringkali bukanlah orang yang paling berhasil dalam bisnis maupun kehidupan. IQ kemungkinan berhubungan hanya 4% dari keberhasilan di dunia nyata. Bahkan lebih dari 90% keberhasilan berhubungan dengan bentuk-bentuk kecerdasan lain. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa orang-orang dewasa rata-rata hanya menggunakan 10% kecerdasannya selama hidup. Kemudian hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sternberg yang menyinggung bahwa orang sering menghitung IQ, namun IQ bukanlah hal yang terpenting. Disebutkan olehnya bahwa tidak boleh menyingkirkan fakta bahwa hal-hal yang paling penting adalah kecerdasan emosi. Kemudian pendapat Goleman tahun 2000 yang menyatakan bahwa meskipun telah ditekankan baik di sekolah-sekolah maupun dalam ujian-ujian penerimaan, IQ saja ternyata tidak cukup untuk menerangkan kinerja orang sesungguhnya dalam pekerjaan dan hidup. Nah, ternyata IQ tidak menentukan apakah seseorang berhasil atau tidak. Untuk membuktikannya, sebagai contoh, sebuah pengkajian terhadap para lulusan Universitas Harvard dalam bidang hukum, kedokteran maupun dalam bisnis menemukan bahwa skor-skor pada ujian masuk sebagai pengganti ujian IQ mempunyai korelasi nol atau bahkan negatif dengan sukses karir mereka pada akhirnya. Yang paling terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Stephen. Beliau menyatakan bahwa IQ hanya berperan dalam kehidupan manusia dengan besaran paling maksimum 20% dan bahkan hanya 6%. Akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika menurut Anda bermanfaat, tolong di-share bagi kawan-kawannya melalui media sosial yang Anda punya. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dalam video ini. Bunyikan loncengnya biar Anda mendapatkan notifikasi tentang video yang saya upload di kemudian hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.